akhir abad ke-4, hidup di abad ke-5. Setelah beliau membawakan perkataan para imam yang menjelaskan tentang ketinggian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul hadis fi hadzal zaman afdal min sa'iri anwa'i tatawwu', lebih utama dari segala macam amal tatawwu', amal sunat. Kenapa? Liajli durusis sunan, karena telah hilangnya sunnah, wa khumuliha, dan telah kumuhnya. Kumuh dari bahasa Arab asalnya, khumul. Orang kita nggak bisa ngucapin khumul, kumuh. Kumuh, tahu kumuh kan? Kumuh. Kotor. Sunnah telah bercampur dengan berbagai macam kekotoran. Wa zuhuril bid'ah, dan telah nampaknya berbagai macam bid'ah. Wa isti'la'i ahliha, dan ahli bid'ah menjadi tinggi, menguasai. Oleh karena itu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang hidup 10 abad yang lalu mengatakan, lebih utama dari seluruh amalan sunnah. Untuk apa? Tegaknya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya sunnah, hancurnya bid'ah, rendahnya ahli bid'ah, dan seterusnya, dan hidupnya ajaran Islam, sehingga kaum muslimin paham tentang Islam. Coba bayangkan, sedikit sekali telinga kaum muslimin khususnya di negeri ini mendengar hadis Rasulullah SAW yang termaktub di Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa beliau melarang membunuh orang kafir muahad yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Bahkan beliau mengancam tidak masuk jannah orang yang membunuh orang kafir muahad. Telinga kaum muslimin jarang mendengar hadis ini. Karena kenapa? Mereka jauh dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum Islam, bahwa orang-orang kafir, orang-orang asing yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin, termasuk ke negeri kita, yang mereka ada ikatan perjanjian, yang mereka telah diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin untuk datang ke negeri-negeri kaum muslimin, tidak boleh diganggu kehormatannya. Pertama, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Itu orang kafir dilarang, karena akan merusak Islam dan kaum muslimin. Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis. Barang siapa yang membunuh muahad, kafir muahad, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkannya. Lihat, demikian tingginya ajaran Islam, jarang didengar oleh telinga kaum muslimin, yang menjelaskan bahwa Islam memberikan kemaslahatan. Oleh karena itu, sepanjang sejarah umat Islam, khususnya di zaman para sahabat, maka Islam memberikan kemaslahatan, keselamatan bagi umat manusia. Begitulah perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi.
Bagaimana kalau beliau hidup pada zaman kita sekarang ini? Itu 10 abad yang lalu beliau mengucapkan demikian. Bahkan yang sebelum beliau, Al-Imam Ibn Hibban mengatakan perkataan yang sama. Tidak ada yang lebih wajib dipelajari pada zaman kita kecuali hadis. Karena hadis yang akan menjelaskan Al-Quran, sehingga kaum muslimin mempunyai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, terhadap Islam, tidak salah paham, apalagi sampai tersesat. Tentunya hadis yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang telah sah. Saya ulang perkataan saya di awal. Di dalam hadis terdapat segala sesuatu. Ada apa di dalam hadis? Ada apa? Hah? Ada apa di dalam hadis? Apa saja ada? Apa saja? Apa? Yang kencang, anak muda. Semuanya apa? Sebutkan. Sama, antum taklid. Tutup bukunya, tutup. Dengarkan sini. Dari tadi dia nyatet, nggak tahu apa yang ditulis. Tutup. Antum bukan Imam Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni dia catat. Biasa kalau duduk di majelis itu dia mencatat para ulama. Dia simak. Apalagi sekarang kita sudah ada rekaman. Nanti kalau antum belum terbiasa, bukan talib, banyak salah. Sahih. Al-Imam Daruqutni duduk di depan imam, catat. Kata kawannya, "Tun jangan nyatet, dengarkan imam." Saya apa? Dicatat, sana dengar. Matanya ke sini, telinganya ke sana. Luar biasa. Coba ulang persis dari A sampai Z. Amirul Mu'minin fil hadis, Al-Imam apa? Hah? Iya. Apa? Ada apa dalam hadis? Tadi saya sebut syariat Islam. Semua syariat Islam. Syariat Islam adalah ketetapan Allah. Jadi yang namanya syariat Islam tidak terbatas di dalam hukum-hukum tertentu, tapi semuanya syariah. Karena itu Al-Imam Al-Ajurri, muridnya Al-Imam Abu Daud, menulis kitab dengan judul apa? Kitabus Syariah. Pembicaraannya mengenai apa? Akidah. Pembicaraannya mengenai akidah, tauhidullah, dikatakan syariah. Jadi syariat tidak terbatas kepada fikih semata, menyeluruh apa saja. Muamalah, pintar. Muamalah itu apa? Iya, sehari-hari itu banyak. Salat sehari-hari. Makan minum muamalah. Makan minum muamalah. Betul makan minum muamalah? Salah. Hah? Dagang. Antum nanya dia. Enggak. Iya, jangan kasih tahu, nggak boleh nyontek. Biasanya kalau mahasiswa nih, mahasiswa, pelajar sekolah SMA, lulus SMA, mahasiswa, jangan nyontek, nggak boleh nyontek ya, boleh nyontek. Bagus ini adik-adik pelajar di depan, bagus, nggak begitu belajar.
satu keutamaan, satu kebahagiaan bagi seorang